Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Adim. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mengharapkan anak-anak untuk mempersiapkan diri dulu, menghadirkan hatinya, menghadirkan pikirannya, agar kegiatan kita bisa maksimal ya. Siapa? Ya, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai, mangga KM pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Tri. Sama-sama, Pak. Dengan kita berdoa, kegiatan kita dilancarkan dan kita mendapatkan hasil maksimal ya anak-anak ya. Amin, Pak. Amin, Bu. Oke. Amin, Pak. Itu siapa yang bilang Bu barusan? Lismira, Pak. Oh, bagus ya. Si Lismira, Pak. Ngantuk kayaknya, Pak. Ya. Nanti Bapak coba tayangkan animasi biar nggak ngantuk Lismira ya. Ya, Pak. Coba Bapak akan absen dulu terlebih dahulu. Ada Anike, ada? Masuk? Hadir Pak, hadir. Oke, Anike sehat ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa Pak. Terus ada Iis, ada? Ada Bapak, saya hadir. Iis juga sehat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, izinkan Bapak menampilkan PowerPoint ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan target ya. Sudah tampil? Sudah kelihatan yang belakang? Dari belakang kelihatan tidak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat background property atau environment untuk film animasi ya. Karena memang kan kita pada akhirnya akan membuat satu buah animasi dan animasi itu tentunya ada backgroundnya sebagai pendukung animasinya. Nah, sebelum masuk ke materi utama, karena kita berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan elektronik, jadi Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Yang pertama, bila anak-anak ada yang membawa botol minuman atau makanan, mohon tidak disimpan di meja ya, atau dekat komputer ya. Iya Pak. Yana, itu punten itu airnya atau minumnya punten dikebawahin aja atau disimpan di tas ya, Yana. Nanti takutnya tumpah. Nanti kalau tumpah bisa mengakibatkan kerusakan pada komputernya ya. Karena di animasi ini, Ya Yana. ya, karena di animasi ini komputernya mahal-mahal Yana. Jadi harus hati-hati dijaga dengan baik ya. Dengar Yana, Oh, mahal. ganti Yana, ganti. Iya. Maaf, Pak. Baik. Nah, yang kedua juga tolong diperhatikan sebelum belajar posisi ya antara kursi dengan meja harus seimbang. Biar apa? Biar nyaman. Karena kita 7 jam loh ini belajar. Jadi kita belajar ini 7 jam. Dari jam 7:30 sampai jam 4 sore ya. Gitu. Wah, lama, Pak. Tetap semangat ya. Nah, yang ketiganya mohon untuk layarnya silakan dicek. Untuk layarnya jangan sampai terlalu, nanti kalau misalkan dinyalakan terlalu cerah layarnya mohon dikurangin ya kecerahannya ya. Nanti matanya Siap, bisa minus nanti ya, karena kita orang animasi ini selalu aja berhubungan dengan komputer ya. Bapak, aku udah Apapun yang kita minus. buat, Saya juga sudah minus Pak. tuh apalagi yang udah minus Is ya, harus ini ya, diperhatikan ya kecerahan layarnya Is ya. Ya, Bapak. Yang berikutnya juga perhatikan juga tadi ya yang kecerahan layar udah, biar jadi intinya kita belajar 7 jam harus nyaman dan juga tentunya keselamatan yang kita harus jaga. Nah, berikutnya untuk perlengkapan belajar kita di materi membuat background, yang pertama silakan nyalakan dulu PC-nya. Dinyalakan PC-nya. Jika ada kendala di PC-nya, bisa lapor ke Toolman ya, Kang Rian ya. Pak, kok saya PC-nya nggak bisa nyala ya, Pak? Iya, Pak, saya sama juga.
Gak nyala. Apanya Itu Is belum yang nggak kamu nyala? colokin itu kabelnya tuh Is. Oh iya lupa. Aduh, coba Is ini nih Bapak Bu lihat Lismira sini nih. ya. Cover Pak. Iya, Sengaja. iya. Nanti kalau misalkan ada yang bermasalah di PC ya, boleh laporkan ke Tulmen Animasi ya, Kang Rian ya. Langsung aja disampaikan. Mau saya nggak ada Pak. Apanya, Tri? Mau saya nggak ada, ini cuma ada keyboard doang. Oke, Itu coba di tempat coba. Ibnu ada dua. Satu kamu Tri, kamu kantongin Tri. Itu di tempat Ibnu ada dua mouse-nya. Coba. Jangan siapa? dibawa pulang, Tri. Jangan dibawa pulang. Oke, coba. Yang kira-kira yang di mejanya ada 2 mouse, coba dipinjemin. Itu Ibnu, Pak, Ibnu. Iya, itu Kanan tempat sama itu. kiri, disumputin, Oh, disumputin. ini kan ngambil punya saya ini Pak, si Emang Ibnu tuh Ibnu. suka gitu, Oh, Pak. Rispa ini Pak yang bawa ke sini Pak, bukan saya. Ya. Anak-anak mohon izin sebentar ya, Bapak coba ambilkan dulu casan laptopnya ini. Mau ini baterainya udah mau habis. Bentar ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Lama-lama juga nggak apa-apa, Pak. Mira mau makan diam-diam. Tahu aja, Bu. Tahu Bu aja. Lismira, Bu Lismira, Kan Nanti dulu ya. pulang jangan sekolah, makan dulu ya. Fokus kita ya. main yuk. Ayo. Kemana? Plastik Kamu nggak diajak, Is. Kita kemana, Besti? Ayo. Boy, Shopping, belajar, shopping. Ya boleh ya. Belajar, kalau main belajar dulu, boleh, belajar tapi dulu. di orang tua ya Is ya. Kalau mau main. Kita shopping Udah, film Iya, ya, Bapak, Is. maaf, Bapak. Ya. Oke, berikutnya kita akan mulai materi. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membuat background ya. Tentang background nanti konsepnya boleh sesuaikan dengan kelompoknya. Tetapi sebelum kita membuat background ini tentunya berhubungan ya dengan materi pertama kita atau materi sebelumnya. Nah, di sini siapa nih yang Saya, masih Pak. ingat tentang Saya. materi sebelumnya? Siapa? Saya Pak, Siapa itu? Oh, Yana. Sok, silakan Yan. kalau dulu kemarin teh modeling organik ya Pak, sama hard surprise atau apa ya? Bukan surprise, Hard Pak. surprise. Itu Ya, surprise. organic modeling dan modeling hard surface ya. Jadi, Hard surface. ya betul. Jadi yang kita lihat di kehidupan sehari-hari itu hanya ada 2 jenis modeling ya. Kalau enggak organik, ya hard surface. Nah, ada yang masih ingat nggak tentang karakteristiknya untuk organic modeling seperti apa ciri khasnya yang organic modeling? Bangga, silakan. Oke, Yana silakan. Oke, betul. Iya, betul sekali. Memang untuk organic modeling itu dia ciri khas permukaannya lembut ya, kurva ya. Nah, sedangkan untuk yang hard surface itu ciri khasnya dia permukaannya kasar. Jadi pertemuan sebelumnya itu akan berguna untuk pertemuan sekarang karena bahan bakunya itu diambil dari pertemuan sebelumnya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Adapun kegiatan pada pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan proses atau alur membuat modeling background atau environment. Kalian juga harus mampu menganalisis ya dari naskah atau dari storyboard sehingga nanti bisa jadi environment. Pada akhirnya kalian harus mempunyai kompetensi untuk membuat modeling background ya. Ya, Sampai Bapak. sini ada Ya, Bapak. pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Untuk tujuannya yaitu kalian dituntut harus mampu membuat satu background untuk animasi 3 dimensi karena animasi itu harus ada background untuk menambah ciri khas dari animasi tersebut atau menambah daya tarik untuk penonton. Baik, di sini sebelum Bapak masuk ke materi utama, Bapak sudah membagi kelompok ya. Jadi kelompoknya ada 3 sampai 4 orang. Untuk kelompok ini pembagiannya Bapak ambil dari asesmen atau nilai sebelumnya. Sehingga nanti bisa saling bantu ya antar sesama kelompoknya. Nah, untuk kelompok pertama ada Yana, Tri, dan Iis. Silahkan Ayo kumpul. gabung ya.
Ayo, mau di mana ini tempatnya? Silahkan Pojok. cari yang Bukannya memang pojokan. nyaman untuk Iis kelompok mah satu. sukanya pojokan. Ya, Astagfirullahaladzim. Enggak. silakan kelompok keduanya ada Oris, Anike dan Ibnu. Lismira, Pak, Silakan, Lismira. Ibnu. Oke. Ngumpul-ngumpul. Silakan duduk Siap, dulu, Pak. ganti-gantian ya. Ayo ngumpul. Oke. Jadi nanti saling bantu antar kelompoknya ya. Jadi memang yang masih belum paham nanti saling bantu ya. Biar Oke, Pak, siap. kelompoknya menjadi juara karya terbaik ya di akhir pembelajaran ya. Iya, Pak. Pasti, Kalau Pak. nggak Baik. juara gimana, Pak? Nggak apa-apa kan sekarang masih belajar. Artinya kalau hari ini belum maksimal ditingkatkan lagi ya. Lismira ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang duduknya udah berkelompok. Nah, baik. Untuk kelompoknya mohon disimak. Bapak akan menampilkan satu buah tayangan animasi ya. Nanti akan ada pertanyaan. Mohon disimak ya. Kelompok Yana, kelompoknya Lismira ya. Siapa? Ya, Bapak. Ya, Pak. Wah. Nanti kita buat rumah gitu, Mira. Mingkem, Bu. Mingkem. Wah. Wih, bagus. Gimana ya cara buatnya? Itu Pak Dede yang buat ya? Keren, gimana cara buatnya? Cakep ya. Mm-mm. Tuh Ibnu tuh lagi bawa Oke, motor. cukup ya. Kurang, Pak. Lanjutkan, Pak. Ya, nanti Bapak coba tampilkan lagi. Nah, sekarang udah disimak karya animasinya. Sudah, Sudah, Pak. 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 Bagus, Ini Pak. karya animasi dari kakak tingkat kalian ya. Jadi kalian juga kan sekarang masih kelas 11. Keren. Nanti di kelas 12 membuat satu buah proyek animasi. Nah, tahapannya salah satunya membuat background atau environment. Nah, coba saya ke kelompok satu nih, kelompok Yana. Silakan, ketua kelompoknya atau anggotanya. Dari film barusan apa? Objek apa yang dilihat? Ada apa aja? Silakan, Yana. Ada rumah, Pak. Ada rumah. Ada orang yang tembak-tembakan. Ada orang yang tembak-tembakan. Kelompok 2 silakan disampaikan. Ada Orang yang bawa motor, motor, Pak. Pak. Ada motor, Pak, ada motor. Ada saya Motor ya. motor. Motor ya. Ada properti juga tidak? Ya, ada jam, Ada. Ada, Pak. Ada ya. Ada Pak. Bukas juga di situ, apa? Pak. Ada Kalau Mira yang ini juga. kan ada mobilnya ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, itu semua bagian dari animasi. Nah, sekarang Bapak coba tampilkan lagi. Dalam animasi barusan, itu ada yang disebut dengan background-nya. Nah, sesuai dengan materi kita, hari ini adalah membuat background. Maaf, Bapak. Coba boleh, perhatikan tayangan Bapak. berikut ya. boleh permisi, Pak. Siapa itu? Mau kelas, Pak. Oh, boleh mau kelas. Mau kemana? Ke kamar mandi, Pak. Ya, jangan lama-lama ya. Iya, Pak. Lanjut. Nah, ini ada tampilan background ya yang akan kita buat hari ini. Coba kelompok 1, boleh ketuanya, boleh anggotanya. Melihat objek apa aja di background ini. Ada pohon. Ada pohon. Pohon ini termasuk modeling organik ya, setuju ya? Karena tadi permukaannya lembut. Lembut. Apa aja yang terlihat lagi berikutnya? Ada rumput, Silakan, Pak, kelompok rumput. 2. Ada Ada kapal api. rumput. Ada jajanan. Ada Pi. jajanan. Oke, coba perhatikan jajanan ini. Untuk Iis, coba, atau kelompok yang lain. Perhatikan, ini jajanannya bentuknya apa? Dia kotak atau bulat? Kotak. Kotak, berarti termasuk modeling apa?
Organik. Modeling Organik. Organik ya. organik. Oh iya, Pak. Oh ya, mohon maaf, bukan organik. Nggak Apa, fokus ya, hard surface. Karena kan kotak ya. Oke, kelompok Pak. 2 silakan. Amati lagi. Kira-kira background ini termasuk jenis background apa? Interior atau eksterior? Eksterior, Pak. Eksterior, Pak. Kenapa? Coba siapa yang bisa Eksterior. menjawab? Di luar, Karena di luar. berada di luar, Pak. Oke, jadi background itu ada jenis background yang eksterior ya. Berarti ini untuk dialog atau adegan yang memang di luar ruangan ya. Baik, berikutnya. Disimak lagi kelompok berikutnya. Silahkan, fokus semuanya ya. Nah, untuk kelompok kedua. Silahkan diamati ada objek apa aja. Ada kursi. Ada Pak. kursi, Ada kursi, ada Ada TV, gitar, Pak, ada Pak. TV, ada gitar. Ada ada kartu. gitar, ada handuk. Oke. Ada Botol bekas kecap. mie Botol ayam, apa Pak. itu, Bu? Ya, ada meja. Botol kecap. Pak, Ada kaos kaki tuh, Pak, warna hitam, Pak. Iya, betul sekali. Jadi apapun backgroundnya, mau interior, mau eksterior, di dalamnya pasti mengandung dua jenis modeling. Yang pertama modeling organik, dan yang kedua hard surface. Di sini ada materialnya tidak? Ada, Pak. Ada teksturnya tidak? Ada ya? Ada, Pak. Oke, nanti diharapkan proyeknya mengandung atau diberikan tekstur karena itu udah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Iya, Pak. iya, Baik. Pak. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan awal? Jadi apa sih itu background atau environment dalam animasi? Coba satu orang, boleh kelompok 1, boleh kelompok 2 atau kelompok 3. Bagian latar objek ya, Pak. Betul sekali. Ada lagi? Latar objek di luar ruangan maupun di dalam ruangan, Pak. Betul sekali. Terima kasih, Lis. Jawabannya sangat betul sekali. Nah, coba kita lihat ya. Kita mengacu kepada literatur. Nah, silakan kelompok 1 anggotanya dibaca. Ini pengertian background atau environment. Siapa? Kelompok Siapa? Sok silakan aja yang Aku ingat saja. aja. Ya. Pengertian background atau environment. Background merupakan sebuah aset dan lokasi dari sejumlah gambar yang digunakan sebagai aspek pendukung untuk membentuk scene di mana karakter dan elemen lainnya bergerak serta berinteraksi. Pelan ya, Nak. Juga bisa Yang kencang suaranya nggak kedengeran. menjadi apapun, tidak hanya sebatas sebuah lanskap yang luas. Dalam pengerjaannya, background layout menetapkan semua hal yang tidak bergerak di dalam suatu scene. Berbeda dengan animasi, layout yang menetapkan semua hal yang bergerak. Betul sekali. Memudahkan audien untuk menerima informasi terkait dengan Betul. Jadi dunia nyata. Belum makan kayaknya itu suaranya. Jadi tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Iis dan Bismira itu sama ya dengan yang ada di literatur ya tentang pengertian background dan environment. Terima kasih Iis dan Is telah menjawab. Sama, Pak. Nah, ini tadi kita ada yang mengatakan bahwa untuk jenis background itu ada 2 jenis ya. Iya, Pak. Ada Ya, interior Pak. dan ada Eksterior. eksterior. Silahkan. Kelompok yang lain, anggotanya atau ketuanya mohon dibacakan pengertiannya. Boleh. Boleh. Habib boleh, silahkan. Betul. Jadi kalau kita membuat background interior atau eksterior itu tergantung naskah ya yang ada dalam animasi.
atau tergantung konsep kita mau bikin apa. Dan untuk membuat background interior ini sesuai dengan konsep ya. Kalau misalkan contoh ini yang tadi kan ada interior yang apa itu kamar pemuda ya, itu pemuda yang apa ya sifatnya preman lah ya. Berarti kalian sebagai background artis harus membuat kesan kamar tersebut berantakan karena sesuai dengan si penghuni kamar tersebut gitu ya. Jadi nanti ketika project membuat background, tentukan dulu konsepnya, sesuaikan dengan konsepnya. Jangan sampai gini, ini konsep kamarnya misalkan untuk anak SD misalkan, tapi kalian membuat kamarnya itu seperti kamar yang orang dewasa gitu. Ada rokok gitu kan, ada asbak gitu kan, itu jangan sampai ya. Jadi ketika nanti kalian membuat suatu project background, interior maupun eksterior, itu pastikan melihat konsep yang dibuat di awal. Konsep itu bisa datang dari director atau dari si pembuat ceritanya gitu. Jadi orang animator itu ketika membuat background tidak berdasarkan asumsi sendiri, atau Lismira, tidak ya, tetapi mereka acuannya dari naskah. Oke, kecuali untuk proyek sifatnya pribadi itu mah boleh kalian tentukan sendiri gitu. Berarti tidak boleh sembarangan, Pak ya? Iya, betul, harus konsisten antara konsep di awal dengan realisasi ya, hasil akhirnya. Oke. Tadi juga ada yang menyebutkan, siapa tadi, bahwa ada jenis background eksterior. Siapa tadi yang menyebutkan? Saya, Pak. Muhlas. Ya, Pak. Silahkan Muhlas dibacakan definisi dari eksterior. Ya, desain eksterior adalah mencakup semua unsur yang ada di luar bangunan yang terkena udara, angin, dan hujan secara langsung, seperti teras, halaman, carport, pintu, jendela, gerbang, taman, dan cat dinding. Ya, Pak. Oke, Yana punten tidak ngobrol. Ya, coba Yana ulangi lagi, baca lagi. Wah. Yana mana? Tadi kelihatan ngobrol. Coba baca lagi Yana. Pengertian desain interior ya Pak. Ya, silakan dibaca lagi. Desain interior, pengertian dari desain eksterior adalah mencakup semua unsur yang ada di luar bangunan yang terkena udara, angin, dan hujan secara langsung. Misalnya saja seperti teras, halaman, carport, pintu, jendela, gerbang, taman, dan cat dinding. Betul. Nah, sekarang silahkan. Boleh kelompok 1 atau 2 atau 3 kira-kira simpulkan perbedaan antara interior dan eksterior. Boleh siapa aja sok yang mau menyimpulkan awal. Silahkan. Kelompok 3 boleh anggotanya. Ibnu boleh. Pak, sok, izin silakan. ke toilet. Boleh, jangan lama-lama ya. Ya. Boleh, silakan. Disimpulkan. Pak, mau tanya dong, Pak. Boleh Ibnu boleh, silahkan. Carport itu apa sih, Pak? Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibnu? Coba siapa? Hari itu mobil, Ibnu. Nah, terima kasih Lis jawabannya. Ada lagi Ibnu yang ingin ditanyakan? Ibnu tadi suruh nyimpulkan malah bertanya itu, Pak. Coba Ibnu sekarang disimpulkan ya. Coba apa yang membedakan antara background interior dan background eksterior? Kalau background interior itu digunakan untuk setting atau tempat di dalam ruangan atau di dalam interior. Kalau background eksterior itu adalah background setting yang digunakan pada setting di luar ruangan atau di alam bebas, Pak. Hebat keren. Nggak nyangka. Hebat, luar biasa. Terima kasih Ibnu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang seperti apa sih Pak prosedur pembuatan background atau environment ini? Nah, ini adalah prosedur pembuatannya. Tahapan-tahapan ini harus kalian lalui ya untuk membuat satu environment atau
background. Jangan sampai ada yang kelewat atau tertukar alurnya. Gitu ya. Karena nanti bisa tidak maksimal hasilnya. Untuk tahapan pertama, silakan Lismira dibacakan tahapan pertama untuk membuat background. Ya, Pak. Prosedur pembuatan background environment. Mencari Ya. referensi sesuai dengan naskah, Pak. Nah, ini ya. Jadi, langkah pertama cari referensi sesuai dengan naskah atau cari referensi sesuai dengan konsep yang akan kalian buat. Gitu kan ya. Pak. Oke. Tanya, Pak. Boleh, silakan Muhlas. Referensi itu apa sih Pak maksudnya, Pak? Nah, siapa yang bisa menjawab dulu pertanyaan dari Muhlas? Apa pertanyaannya tadi, Pak? Referensi itu apa? Referensi itu apa Referensi sih? itu apa? Referensi kumpulan info yang kita cari sebelum membuat karya ya, Pak. Yeay, Ike Betul pinter. sekali. Tumben saya. Betul, Anike hebat ya. Jadi penting ya orang animator itu, kita sebagai animator, kita penting banget menghadirkan referensi. Untuk apa? Untuk panduan, untuk bayangan. Tetapi pada akhirnya referensi itu harus mempunyai ciri khas kita sebagai Pembuatnya. Pembuatnya, betul. Referensi Muhlas, bukan refreshing ya. Iya, bedakan ya Iya, betul. antara referensi dengan referensi. Tahapan yang kedua, silakan Iis dibaca. Ini apa tahapan yang kedua, Iis? Membuat layout. Betul. Setelah kita menemukan referensi sesuai dengan konsep yang akan kita buat, berikutnya membuat layout. Bapak Ada yang layout tahu apa? layout? Layout Nggak ada yang tahu, tahu Pak. apa? Mungkin ada yang pernah baca literasi tentang layout? Kalau out Saya itu tidak keluar, ngerti Pak. Inggris, Pak. Template Inggris. bukan, Kayak Pak. Inggris. Kayak aku aja nggak bisa bahasa Inggris. Kalau out sih keluar kayaknya, Pak. Jadi layout ini adalah semacam Rancangan. Tata letak, Pak. Tata letak desain, Pak. Betul sekali, Anike. Wah. Betul. Keren. Wah, ini Betul. tahu ya. Betul. Nah, yang berikutnya, setelah dibuat layout, ada karena untuk layout kita bisa pakai apa ya? Contoh dulu ya untuk sampel, misalkan dalam satu kamar ada kursinya, ada misalkan tempat tidurnya. Nah, berikutnya dibuatkanlah properti atau modelingnya sesuai dengan layout atau konsep yang udah kita buat. Setelah membuat apa? Properti atau membuat modelingnya, langkah berikutnya kita berikan apa di sini? Yana, Texturing. udah kembali belum Yana? Kok lama banget Yana ya? Ke kantin mungkin dia tuh, Pak. Biasanya ke kantin. Ah, jajan itu Pak, Siana tuh jajan. Coba KM coba susul Yana ya, coba. Siapa? Hadir, Pak. Bisa nggak balik ikut nggak, juga, Pak? Pak. Ah, Bisa nggak balik baru datang, juga. Pak. Baru datang, Pak. Oh, Saya udah aja, datang? Pak. Saya aja. Udah datang ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi tahapan berikutnya pemberian material ya. Ini juga udah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi sekarang kita hanya tinggal melaksanakan actionnya saja. Yang berikutnya ada compositing. Pernah dengar istilah ini anak-anak, compositing? Belum pernah, Pak. Baru dengar Pak. Kalau sit duduk, Pak. Kalau sit Taunya. Oke. Komposisi Compositing ya, Pak. ini betul. Siapa yang berusaha menjawab? Yana ya? Iya, Pak. Oke, Yana hebat ya. Padahal baru masuk kelas ya. Udah langsung ini ya. Jadi compositing Genius. itu secara singkatnya dia penggabungan ya, penggabungan antara modeling hard surface, organik digabungkan menjadi satu, menjadi konsep suatu background. Karena nanti di sini kelompok, misalkan nanti akan ada pembagian dari ketua kelompoknya. Misalkan konsepnya bikin apa? Nah, ketua kelompoknya membagi tuh. Kamu bikin ini, bikin ininya, nanti digabungkan, disebutnya compositing. Compositing. Itu kayaknya Iis lagi ngobrol ya. Iis lagi apa? Fokus Enggak, Iis. Pak. Ngantuk. Coba compositing apa? Biar nggak ngantuk. Ayo, Is, ayo. Yuk, Coba, ayo. Is. Iya, maaf, Pak. Ngantuk, Pak. Izin ke WC. Nah, Ke WC lagi, nyusul. coba diulangi lagi apa compositing? Anike? Anak pinter nih, Ike, Pak. Ya, Auto blank, Pak. auto blank.
Compositing itu, saya ulangi lagi, penggabungan ya. Oh iya betul Pak. Antara objek yang organik dan hard surface. Silakan, Muhlas ulang lagi compositing itu apa? Penggabungan. Penggabungan. Penggabungan ya. Saya, Oke. Pak. Penggabungan organik dan hard surface, Pak. Betul. Nah, langkah terakhir yaitu rendering. Ada yang pernah dengar istilah ini? Rendering, render. Pernah Pak, tapi nggak tahu artinya apa. Taunya Blender Video ya, Pak. Ini Renda, ya, tahapan. Pak, dari rendering renda. Ya, ini tahapan untuk menghasilkan satu buah output. Jadi outputnya nanti mau seperti apa gitu. Apakah mau outputnya JPEG atau outputnya video gitu ya. Itu yang disebut dengan rendering. Agar tujuannya apa di rendering? Agar kita bisa melihat hasilnya tanpa membuka aplikasinya gitu ya. Baik. Nah, mohon disimak, Bapak akan demonstrasikan prosedur pembuatan background ya. Mohon Ya, kelompok Pak. 1, kelompok Iya, 2 disimak ya. Bapak izin membuka aplikasinya ya, kita pakai Blender ya. Bukan jus, Pak. Beda, ini Blendernya untuk membuat animasi ya. Bukan untuk membuat jus. Yang belakang kelihatan nggak tampilan Blendernya, tulisannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Pak. Oke. Oke. Pak, Siana lempar-lempar kertas, Pak. Nah, silahkan setelah didemonstrasikan. Ada pertanyaan tidak? Oh, itu Yana lempar-lempar kertas, Pak. Yana, silahkan. Ada cara singkatnya nggak, Pak? Nah, cara singkatnya ada ya. Jadi ada. Jadi kita nanti untuk membuat background biar cepat, kita menggunakan shortcut ya. Betul, tadi bagus banget Apa itu pertanyaannya dari Yana. shortcut itu, Pak? Coba Yana bisa menjelaskan nggak apa shortcut itu? Yang Jalan pintas sih, Pak. Betul, singkatnya gitu ya, jalan pintas ya. Jadi shortcut itu memang yang diciptakan oleh Blender untuk membuat kerjaan lebih cepat. Misalkan gini. Misalkan untuk memutar objek ini, misalkan perhatiin dulu. Kalau kita nggak pakai shortcut bakal lama tuh, bakal lama. Tetapi kalau kita pakai shortcut, pakai huruf R, kita gampang membuat objeknya menjadi berputar. Paham? Shortcut itu apa? Paham, Pak. Ya, dan banyak lagi ya shortcut yang digunakan untuk membuat background atau properti. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi tidak? Tidak ada ya? Saya, Pak. Dapat dipahami ya? Saya, Pak, bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Pak, bagaimana kalau saat penggabungan objek ada material yang hilang? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini seringkali terjadi ya anak-anak ketika kita membuat satu produksi background. Karena kan kalau kita membuat background kan tim ya, jarang banget yang individu karena kompleks banget. Sehingga solusinya yaitu sebelum si properti itu diberikan kepada yang akan mengcompositing atau menggabungkan, pastikan materialnya ikut terpindahkan juga atau tercopy juga ya. Jadi kasus-kasus yang memang hilang material itu biasanya materialnya tidak terbawa gitu. Misalkan kelompok 1 misalkan Yana misalkan ya, tugasnya misalkan membuat kursi misalkan. Nah, Iis tugasnya misalkan selain membuat meja juga menggabungkan atau mengcompositing misalkan. Nah,
Yana itu ketika memberikan proyeknya ke Iis untuk digabungkan, pastikan sama materialnya seperti itu atau sama teksturnya seperti itu ya. Gimana Tri? Sudah jelas? Jelas, Pak. Nanti ya mungkin seiring berjalannya waktu ketika kalian nanti bikin project background akan banyak tentunya mengalami kendala, itu bisa langsung ditanyakan ya. Jadi kita sambil aja belajar bersama-sama ya pada kali ini ya. Oke. Nah, berikutnya silahkan LKPD yang udah Bapak bagikan, silahkan dibaca dan dipahami ya, silahkan. Sudah dipelajari untuk LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, dapat dipahami ya setiap soalnya ya, setiap petunjuknya ya. Bisa, Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham, silakan tentukan konsepnya ya, silakan ya bersama kelompoknya ya. Didiskusikan konsep background-nya mau seperti apa ya. Silakan. Pak, itu Oris pergi ke kelompok lain, Pak. Ngeganggu. Oris, tolong kembali ke kelompoknya ya. Ya, Pak. Saya cari referensi, Pak. Boleh, silahkan. Sudah menemukan mau bikin apa kelompok 1? Konsepnya? Mau bikin kamar, Pak. Kamar Boleh, tidur. kelompok boleh. Ya, Kelompok nanti 1. Nah, silakan yang lainnya. Yang lainnya buat apa? Bikin Background-nya kelompok dapur. yang 2. Apa? Bikin dapur. Boleh, bikin dapur. Kelompok yang 3, dapur. bikin apa? Anika mau masak, katanya mau jadi kok. Asik. Oke, bagus. Nah, Bapak sarankan untuk langkah berikutnya ya, masing-masing kelompok boleh mencari referensi ya. Misalkan kelompoknya 1 membuat apa? Kamar tidur. Silahkan lihat referensinya ya bisa di Turbo Squid ya. Itu perkumpulan karya animasi 3 dimensi ya. Siap, Pak. Sampai Is, sini kita satu kelompok. Ya, ayo. Iya, Bikin kamar silahkan. tidur anak ya. Nanti ada Oke. boneka Hello Kitty. Silahkan itu mah tergantung kelompoknya ya, didiskusikan ya Is ya sama Lis ya. Sudah mencari referensinya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, Sudah, sekarang Pak. kita bikin kesepakatan ya. Kira-kira mau dibuatnya ini berapa jam ya? Karena ini menyambung besok ya. Jadi besok terus melanjutkan yang sekarang. Kira-kira mau dibuat berapa jam nih untuk membuat background ini? Kelompok 1 kira-kira butuh berapa jam untuk membuat background ini? 7 jam, Pak. 7 jam. Kelamaan gak ya, Pak? Kelamaan ya, kan kita kelompok. Oh iya. Kelamaan Is. Sok, yang lain. 3 jam. Gimana 3 jam? Setuju tidak? Yang lain? 7, Pak. 3,5 lah, Pak. Tambah dikit. Oke, 4, boleh. 4. Kita ambil rata tengahnya ya. Kita 4 jam ya untuk membuat satu background interior. Siap, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Itu Ike mau tanya, Pak. Silahkan, Anike. Bertanya apa? Ada aplikasi alternatif nggak, Pak? Banyak ya, untuk membuat background ini banyak banget aplikasinya. Tetapi Bapak mencoba menggunakan aplikasi Blender ini tujuannya untuk apa? Karena hampir semua studio animasi itu menggunakan Blender untuk membuat animasi maupun background. Jadi harapannya ketika kalian nanti lulus, kalian langsung bisa bekerja menyesuaikan dengan aplikasi yang memang sudah kita pelajari ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Jadi, biar nggak jadi pengangguran ya, Pak. Betul, karena kita SMK harus siap kerja, harus kompeten, ya, dan bisa langsung berkontribusi untuk kemajuan bangsa kita ya, terutama di industri kreatif ya. Ya, Pak. Nah, berikutnya Ya, Pak. silakan. Nah, berikutnya kelompok 1 sudah membuat konsepnya ya, sudah membagi job desk-nya atau belum? Sudah, Pak.
Oke, silahkan. Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1, boleh anggotanya, boleh ketuanya untuk menyampaikan konsepnya ya. Silahkan disampaikan. Ibnu, Ibnu, ketua kelompoknya. Ibnu. Izin Pak, menyampaikan Pak, mewakili Pak Ibnu Pak. Boleh, silahkan Tri. Terima kasih. Kami akan membuat interior kamar tidur dengan objek modeling hard surface dan modeling organik. Ya. Kamar ini akan dihuni oleh seorang preman, sehingga ada objek-objek seperti minuman keras dan rokok, Pak. Ya. Udah, Pak? Begitu, Pak? Oke, bagus banget ya. Itu konsepnya ya. Berarti memang itu diciptakan untuk nanti akan dihuni oleh pemuda yang memang preman mungkin ya. Preman, Pak, pemabuk, Pak. Ya, ya, betul. Jadi nanti silahkan dicari referensinya, dibuat propertinya sesuai dengan konsep ya. Boleh, silahkan. Kelompok 3 boleh, Habib, silahkan. Betul, Tujuh, bagus, Pak. bagus banget ya itu konsep ya. Boleh Mangga, nambahkan, Pak? boleh. Boleh. Silahkan, Mulas Iya. untuk kelompok 1. Ya, harus lebih detail lagi, umpama seperti selimutnya yang jelas bukan gambar Hello Kitty, kemudian lebih ke yang serem-serem gitu Pak, karena preman kan Pak gitu. Betul, Demikian. betul ya. Silahkan kelompok 1 Terus ya ditulis Pak, ya nanti masukannya selimutnya warnanya sudah kusam ya Pak, nggak dicuci 1 tahun. Betul. Biasanya kan kalau itu kan males gitu ya. Kayak kalau misalkan konsepnya untuk kamar preman kan males. Berarti nanti terlihat untuk materialnya atau teksturnya untuk pakaiannya Dede, kayak Rita tidur Pak. Rita. Oh, maaf Pak. Silahkan ke air dulu. Silahkan ke air dulu biar Baik, fokus. Pak. Fokus ya. Oke, masukannya bagus sekali ya. Tadi dari Dari Mulas, dari Habib ya. Silahkan untuk masukan untuk kelompok 2. Oke. Nah, untuk berikutnya kita udah masing-masing kelompok udah mempresentasikan ya konsep background yang akan dibuat ya. Jadi untuk untuk eksekusinya kita akan buat di pertemuan berikutnya ya, di hari Rabu ya. Terima kasih banyak ya atas presentasinya, atas atensinya ya untuk masing-masing kelompok. Nah, sekarang coba di kegiatan penghujung ini Bapak coba pengen semacam menarik kesimpulan. Dari kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh, kelompok 3 boleh. Yang kita sudah pelajari dari awal sampai sekarang kira-kira apa saja, coba disampaikan ulang. Tri, ayo Tri. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2, silakan. Saya Pak, kelompok Boleh 1. disampaikan, silakan. Jadi dalam pembuatan interior kita bisa membuat interior eksterior dan interior. Salah tidak Pak? Oke. Saya lagi Pak. Betul. Boleh yang lainnya boleh disampaikan. Apa aja Background. yang pertemuan sekarang? Background merupakan sebuah set dan lokasi dari sebuah gambar yang digunakan sebagai aspek pendukung, Pak. Betul sekali. Ada lagi kelompok yang lain mungkin ingin menyampaikan? Pak. Saya Pak. Silahkan, Muhlas. Ya, jadi dalam nanti proses pembuatan background itu kita harus menentukan konsepnya dulu Pak. Harus kita sesuaikan, tidak bisa kemudian kita sembarang menaruh sesuatu gitu Pak. Gitu ya. Betul sekali. Ada lagi? Cukup ya, oke. Karena waktunya udah hampir habis, jadi itu tadi beberapa poin yang kita pelajari. Yang pertama, kita udah belajar tentang prosedur pembuatan modeling, kita udah mengetahui jenis modeling apa saja, dan kita udah mengetahui shortcut untuk mempercepat kita membuat background atau environment ya.
Iya, Pak. Oke, Ya, nah Pak. untuk terakhir, Bapak ada tugas, silakan kerjakan di rumah masing-masing. Tugasnya itu masih tercantum di AKPD ya, yang sudah Bapak bagikan di awal. Jadi silakan dikerjakan tugasnya esai. Itu sebetulnya hanya apa ya, mereview aja atau mengulang kembali apa yang disampaikan hari ini. Silakan dikerjakan di rumah, dan di pertemuan besok Bapak akan lihat, kita akan evaluasi, kita akan mulai bareng-bareng ya. Siapa? Oke, untuk pertemuan sekarang karena waktunya juga udah habis, kita kembali lagi, kita ketemu lagi di pertemuan besok ya. Untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan dari proyek kita hari ini. Jadi besok tinggal actionnya saja ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Oke, baik. Oke. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan pulang ya. Hati-hati di jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Sehat ya semuanya ya. Agak flu. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Gimana tugasnya? Untuk tugas teorinya dikerjakan belum? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan, oke. Nanti diupload ya, di link. Silahkan linknya dilihat di depan. Silahkan diupload di link Google Drive ya. Oh iya, siapa? Ya, Pak. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan ya, pertemuan sebelumnya, yaitu melanjutkan dari pertemuan kemarin. Coba ya, coba kelompok 2, coba diperlihatkan. Nah, siapa sekarang yang pengen menampilkan karyanya nih ke depan? Siapa? Silakan tampilkan karyanya ya ke depan. Tetapi sebelum ditampilkan ke depan, silakan di-upload karyanya beserta dengan apa deskripsi apa konsep background-nya di link Google Drive yang sudah disiapkan ya. Sudah di-upload kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, kelompok 3 sudah juga ya. Oke, ini udah masuk karya dari kelompok 1 ya. Bapak coba tampilkan dulu sebentar ya. Ini hasil dari kelompok 1 ya. Belum muncul, Pak. Nah, ini hasil dari kelompok 1 ya. Iya, sudah muncul. Keren. Nah, silakan perwakilan anggotanya untuk mempresentasikan. Sudah ya. Terima kasih ya atas presentasinya ya. Jadi kalau Bapak kasih tanggapan memang ini sama konsepnya dengan di pertemuan sebelumnya ya. Karena kelompok 1 memang membuat interior yang nanti akan dihuni oleh seorang preman atau pemuda gitu ya. Ini sudah sesuai ya. Terima kasih. Nah, berikutnya di penghujung kegiatan kita pada pertemuan sekarang, Bapak mengharapkan ada evaluasi pembelajaran dari anak-anak. Silahkan, kira-kira apa sih yang didapatkan dari pembelajaran kita dalam membuat background atau environment animasi 3 dimensi. Silahkan, kelompok 1 boleh. Saya kesulitan, Pak, di pas menyamakan proporsinya. Oke, nanti kita akan coba lagi ya. Itu kita ulang lagi materinya di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih ya. Yang lain silakan disampaikan kira-kira seperti apa. Bapak sudah melihat, Bapak sudah menilai dari berbagai karya kelompok. Yang terbaik untuk pembelajaran hari ini, untuk materi modeling, jatuh kepada kelompok 1 ya. Dengan karya membuat interior kamar tidur. Keren, kelompok 1. Ya, boleh, mangga silahkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita